Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lydia Mustika Putri dengan nomor induk 2012 10219 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mengulas materi tentang iktikaf. Sebelumnya, teman-teman tentunya sering mendengar istilah iktikaf atau bahkan sering melakukannya, bukan? Istilah i'tikaf berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari i'takafa, ya'takifu, i'tikafan yang berarti tinggal, menetap, atau berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah i'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan cara tertentu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 125 yang artinya, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang beriktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Kemudian mengenai hukum iktikaf sendiri, jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan iktikaf adalah sunnah. Namun, hukum ini bisa berubah menjadi wajib jika seseorang bernazar untuk melakukannya. Meskipun demikian, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tingkat kesunahannya. Mazhab Asy-Syafi'iyah ini memandang semua iktikaf itu hukumnya sunnah muakkad, kapan saja bisa dilakukan. Namun bila dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, level kesunahannya lebih tinggi lagi. Kemudian kenapa kira-kira para ulama fikih tidak berpandangan bahwa hukum melaksanakan iktikaf adalah wajib? Padahal dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa Rasulullah senantiasa melaksanakan iktikaf setiap tahun, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, para ulama berargumentasi bahwa Rasulullah memang tidak mewajibkan seluruh sahabatnya untuk melaksanakan iktikaf. Pada saat beliau beriktikaf, memang ada sebagian sahabat yang ikut beriktikaf bersama beliau, tetapi sebagian yang lain tidak. Dalam beriktikaf ada 2 rukun yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu niat. Niat menyengaja untuk beriktikaf. Jumhur ulama diantaranya mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah ini sepakat menetapkan bahwa niat adalah bagian dari rukun iktikaf. Sedangkan mazhab Hanafiyah ini menempatkan niat sebagai syarat iktikaf dan bukan menjadi rukun. Kemudian rukun yang kedua yaitu berdiam diri di masjid, sekurang-kurangnya selama tumakninah sholat. Kemudian selain rukun-rukun tadi ada juga syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang akan melaksanakan iktikaf. Di antaranya yaitu Islam, balik atau mumayyiz, berakal sehat, suci dari haid atau nifas, dan juga suci dari hadas. Iktikaf yaitu berdiam diri di masjid adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang mulia. Ketika kita melakukan ibadah apapun, niat dan fokus kita harus tertuju kepada Allah semata. Akan tetapi terkadang tanpa disadari kita melakukan hal-hal yang justru dapat membatalkan pahala ibadah kita. Beberapa hal yang dapat membatalkan iktikaf itu antara lain pertama, berhubungan intim atau bersetubuh dengan pasangan. Yang kedua, keluarnya sperma baik karena mimpi basah maupun karena hal lain. Ketiga, mengalami gangguan jiwa atau gila. Yang keempat, mabuk akibat mengonsumsi minuman keras atau narkoba. Kemudian yang kelima, murtad atau keluar dari Islam. Yang keenam, haid bagi wanita. Kemudian yang ketujuh, nifas atau masa setelah melahirkan. Yang kedelapan, keluar masjid tanpa uzur syar'i yang dibenarkan. Yang kesembilan, meninggalkan masjid untuk memenuhi kewajiban lain yang sebenarnya bisa ditunda setelah iktikaf selesai. Oleh karena itu, senantiasa jaga keikhlasan dan ketakwaan selama iktikaf. Hindari hal-hal yang dapat membatalkannya agar ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain menghindari hal-hal yang dapat membatalkan iktikaf,
Ada juga amalan-amalan mulia yang sangat dianjurkan dilakukan selama iktikaf, yaitu pertama, memperbanyak ibadah sholat fardu berjamaah. Kemudian yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran dan merenungi maknanya. Memanfaatkan waktu luang untuk tadarus Al-Quran secara istiqomah. Kemudian yang ketiga, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar dan zikir lainnya. Kemudian yang keempat, memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang kelima, mengurangi interaksi atau menyendiri dari keramaian dan kesibukan duniawi, serta lebih fokus bermunajat kepada Allah. Dengan melakukan amalan-amalan tersebut tadi, insya Allah iktikaf kita akan lebih khusyuk dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengetahui iktikaf mulai dari pengertian, rukun, syarat, hal yang membatalkan, serta amalan-amalan mulia yang harus dilakukan saat iktikaf, ada banyak sekali kebaikan yang bisa kita dapatkan dari iktikaf. Ibadah ini tentu tidak hanya sekedar berdiam diri di masjid saja, melainkan ada banyak hal yang dapat menginspirasi dan memberikan makna dalam kehidupan kita. Hikmah yang dapat kita ambil dari iktikaf antara lain yang pertama, menghidupkan kembali hati dengan selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh karena iktikaf dapat membawa ketenangan jiwa dan batin. Dengan demikian akan mengalirkan energi positif dan bermanfaat untuk tubuh kita. Yang ketiga, evaluasi diri dengan merenungi masa lalu dan memikirkan hal-hal positif yang akan dilakukan di hari esok atau yang disebut dengan muhasabah diri. Yang keempat, mendatangkan ketenangan dan juga ketentraman hati. Yang kelima, mendatangkan berbagai macam kebaikan dari Allah. Amalan-amalan kita akan diangkat dengan rahmat dan kasih sayangnya. Kemudian yang keenam, menjauhi sejenak hiruk-pikuk kehidupan dunia dan fokus beribadah untuk bekal kehidupan akhirat. Demikian beberapa penjelasan tentang iktikaf mulai dari pengertian, hukum, rukun, syarat yang membatalkan hingga amalan-amalan di dalamnya. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Saya, Lydia Mustika Putri, mengucapkan terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.